Bapak kan nih sebagai divisi hukum nih ya, divisi hukum biasa disebut nih sebagai selimut. Selimut Ya, selimut yang KPU Kota Tangerang nih. Nah, coba Pak cerita sedikit saja pengalaman 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pemilih, kita kembali lagi dalam acara podcast Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu salah satu komisioner KPU Kota Tangerang Divisi Hukum, Bapak Ahmad Ghazali. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat lancar puasanya Pak? Alhamdulillah sehat. Lancar. Mungkin bisa sapa terlebih dahulu Bapak, teman Sobat Pemilih. Oke, selamat siang teman-teman Sobat Pemilih podcast Nyimas Melati. Sehat selalu. Oke, nah sebelum saya mau nanya dulu nih Pak. Ini kan pertama kali untuk divisi hukum ada di podcast Nyimas Melati KPU Kota Tangerang ya. Oke. Kita minta penilaian untuk podcast kita ini gimana? Podcast KPU Kota Tangerang kita minta penilaian dari divisi hukum. Oke. Secara prinsip oke lah. Artinya desain juga oke. Tapi kan pada prinsipnya podcast itu apa yang mau kita sampaikan lah gitu ya. Artinya nilai-nilai demokrasi, terutama ini kan terkait kepemiluan lah. Ada nilai-nilai demokrasi itu bisa disampaikan ke masyarakat. Intinya itulah. Udah oke. Oke, berarti podcast Nyimas Melati KPU Kota Tangerang ini buat divisi hukum sudah oke. Berarti maksudnya kita perlu pengembangan lagi ya Pak ya, untuk supaya lebih baik lagi. Nah, sekarang kita untuk mengenal lebih jelas lagi kepada Pak Ahmad Ghazali. Nah, selain kesibukan Bapak nih, selain menjadi komisioner KPU Kota Tangerang, mungkin menjadi seorang bapak yang baik ya kan, mengantar anaknya sekolah gitu. Sebenarnya banyaklah aktivitas di luar sebagai komisioner. Ada banyak kegiatan. Kegiatannya apa nih Pak? Saya hobi nanam pohon juga. Ada beberapa pohon yang saya tanam di rumah. Terus saya juga suka baca juga. Ya banyak lah, dan ya bermain bersama keluarga, anak-anak itu aja. Oke, hobi menanam pohon teman-teman. Berarti hobi yang sangat baik ya. Hobi bermain bersama keluarga itu menjadi salah satu, bukan hobi sebenarnya, menjadi salah satu utama. Oke, ngisi waktu luang. Oke. Bapak kan nih sebagai divisi hukum nih ya. Divisi hukum biasa disebut nih sebagai selimut. Selimut yang KPU Kota Tangerang nih. Nah, coba Pak cerita sedikit saja pengalaman 2019 pemilu kemarin bagaimana? Oke, kalau kita bicara pengalaman di 2019 memang proses pemilu pertama ya di Indonesia dengan 5 kotak berbarengan antara legislatif sama presiden, itu emang dinamikanya luar biasa. Alhamdulillahnya sih ya di Kota Tangerang nggak ada permasalahan yang pada akhirnya bermuara di MK, walaupun ada itu kan pilpres memang keseluruhan secara nasional ya. Ada juga yang waktu itu PKB tapi tidak sampai pada proses persidangan karena memang alat bukti yang mereka ajukan ke MK tidak memadai. Jadi ya bisa dibilang alhamdulillah kemarin saya di divisi hukum agak ringan juga, nggak terlalu berat karena memang permasalahan perolehan hasil sengketa pemilih itu nggak mengganggu juga, nggak terlalu banyak lah. Berarti itu lah ya, nggak ada yang signifikan lah, nggak ada yang sulit ya Pak ya? Hanya berarti permasalahan pemilu 2019 itu semua bisa teratasi dengan baik oleh divisi hukum. Berkat kerjasama kita juga lah semua di bagian divisi-divisi lain. Kita kasih plus dulu buat divisi hukum nih, berarti oke juga ya buat menyelesaikan sengketa yang ada ya Pak ya. Nah sebenarnya nih Pak, kan Bapak menjadi komisioner KPU Kota Tangerang nih. Saya mau nanya dulu, ini tuh keinginan Bapak pribadi dari dulu kah, atau Bapak telah mengikuti kayak organisasi-organisasi? Nah, cerita sedikit saja awal mula bisa menjadi komisioner KPU Kota Tangerang nih. Seperti apa gitu ya. Jadi gini lah, mungkin kalau diceritain panjang sebenarnya ceritanya ini. Berangkat dari kesukaan saya tentang demokrasi, tentang electoral threshold lah, macam-macam itu ya. Jadi di 2004 2003 itu
waktu itu saya bikin semacam lembaga kajian waktu itu sama teman-teman terkait demokrasi, sempat bikin acara. Waktu itu saya ingat narasumbernya anggota KPU juga, waktu itu masih zamannya Ibu Hasna Hajis, Bang Jajuli itu dulu. Tahun berapa itu? 2003 itu. Nah, proses dari situ akhirnya ya itu karena kesukaan tentang demokrasi lah, suka tentang demokrasi, tentang pemilu, akhirnya saya terlibat di kegiatan pemilu yang paling ya di tingkat kelurahan lah, PPS ya, di 2000 berapa tuh, 2011 atau salah, 2011. Nah terus ya mungkin karena kebetulan sih ya, karena emang suka di situ, akhirnya berjenjang aja tuh dari PPS terus ke Panwascam di 2017 sampai ya bukan ya kalau dibilang karir ya bukan juga, tapi emang garisnya udah kayak begini kali ya Tuhan tentuin. Tapi kan pada prinsipnya gini juga, kalau saya melihat dari segi karir, kalau emang bicara sebagai penyelenggara pemilu di KPU itu yang nggak lepas dari apa yang kita pelajari, nggak lepas dari apa yang kita bangun di jaringan komunikasi kita, ya pada akhirnya arahnya ya ke situ. Karena mungkin saya suka baca-baca buku tentang demokrasi, terus bergaul sama teman-teman yang berkecimpung di dunia demokrasi tentang kepemiluan, ya pada akhirnya saya di sini pada saat ini gitu. Saya itulah ceritanya, singkatnya begitu. Oke, berarti dari PPS ya Pak? Ya, Bapak PPS, pernah ya. di PPS, pernah jadi Panwascam, berarti sudah ada di dunia kepemiluan ini, demokrasi ini udah dari tahun 2013. Ya kalau bicara karir ya dari tahap yang paling inilah, ada jenjangnya gitu, nggak ujuk-ujuk gitu maksudnya. Oke, nah mungkin bisa kasih kisi-kisinya nih, siapa tahu teman pemilih ada yang mau menjadi komisioner KPU Kota Tangerang, Pak. Oke. Bisa dikasih kisi-kisinya Jadi, untuk menyemangati juga teman-teman. Sebenarnya dunia kepemiluan itu kan dunia yang sangat asik ya, kalau kita suka apa namanya konflik, terus manajemen konflik itu asik lah. Artinya buat teman-teman terutama mahasiswa atau teman-teman yang berkecimpung di dunia organisasi gitu kan ya, sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk berkecimpung di karir di penyelenggara. Kuncinya sih sebenarnya sederhana, kuncinya cuma satu lah. Di profesi apapun, di dunia bidang apapun ya sebenarnya belajar, intinya mau belajar itu ya, dan bangun jaringan komunikasi dengan siapapun yang memang menuntun kita ke arah situ gitu. Saya kira itu ya. Berarti untuk teman pemilih yang ingin menjadi komisioner KPU Kota Tangerang yang tadi Pak Ghazali jelaskan, intinya belajar ya Pak. Ya, bangun jaringan dan punya jaringan yang baik gitu. Oke, Pak Ghazali. Nah kemarin dalam pemilu 2019 kan kita KPU Kota Tangerang yang tadi Bapak bilang kita ada sengketa gitu ya. Boleh dijelaskan itu sengketanya di tahapan apa? Maksudnya di kegiatan apa nih? Atau di saat sengketa kegiatan penghitungan suara atau apa? Jadi kalau kita bicara sengketa pemilu, saya jelasin secara teknis ini ya, teorinya lah, teori secara hukumnya. Jadi kalau yang namanya sengketa pemilu itu kan ada dua, ada sengketa proses, ada sengketa hasil. Nah kebetulan kemarin di Kota Tangerang itu waktu pemilu 2019, alhamdulillah sih untuk sengketa proses kita nggak ada ya. Kalaupun kemarin ada, kayaknya nggak, seingat saya nggak ada lah kalau sengketa proses. Yang ada itu sengketa hasil ya. Kalau sengketa hasil kan MK. Nah, sengketa hasil kemarin di kita itu kalau saya mau cerita, itu cuman ada pilpres ya. Pilpres itu nasional lah. Hampir semua wilayah Indonesia itu jadi bahan gugatan pasangan calon nomor urut 2 waktu itu ya. Nah, kalau yang DPRD itu kita ada yang DPRD provinsi waktu itu PKB. Mereka menggugat kita ke MK sengketa hasil. Tapi ya itu yang saya jelaskan tadi, karena proses alat bukti mereka tidak memenuhi, akhirnya di MK tidak dilanjutkan. Tapi pada prinsipnya kita waktu itu udah siap, artinya kita udah siapin alat bukti segala macam untuk sampai pada proses persidangan, tapi hakim MK tidak melanjutkan itu pada proses persidangan. Kalau sengketa hasil itu yang disiapkan apa aja nih Pak, berkas-berkasnya? Alat bukti, ya kalau kita bicara alat bukti itu kan sebenarnya banyak ya alat bukti.
di MK itu biasanya alat bukti yang paling dominan itu ya berita acara, perolehan suara, penghitungan suara, sama kronologi. Itu biasanya yang dua itulah komponen yang paling ini ya, paling krusial dalam proses alat bukti itu. Nah kalau yang lain-lain kesaksian dari para pihak atau segala macam. Nah satu lagi kesaksian dari Bawaslu ya. Artinya Bawaslu juga sangat ini tuh berpengaruh terhadap keputusan hakim konstitusi. Karena kalau KPU sudah bersesuaian dengan Bawaslu itu bisa dibilang clear lah kasus. Seperti itu ya. Tapi ada kendala nggak nih untuk berkas-berkas, kan tadi Bapak bilang kayak misalkan harus ada kronologis, harus ada bukti-buktinya. Nah kemarin ini pemilu 2019 kita ada kendala tidak Pak untuk pemberkasannya? Ya, jadi kalau pemilu tuh gini ya, kalau pemilu tuh kerja rutin 5 tahunan, tapi karena 5 tahunan kan jadi lama, orang suka lupa kemarin masalahnya apa, terus kan setelah hari H lupa masalahnya, pasti kendala lah. Yang namanya walaupun kegiatan itu rutin, tapi karena kecuali kegiatan yang memang tiap hari kita lakukan ya, gitu kita udah bisa identifikasi masalahnya apa. Nah karena ini kegiatan rutin 5 tahunan yang jedahnya lama, kita kadang-kadang suka lupa gitu, permasalahan yang kemarin muncul apa. Nah, buat berikutnya seperti apa itu kadang kita lupa. Makanya itu jadi masalah. Sebenarnya masalahnya di situ. Nah, sebenarnya kalau kita mau cerdas itu ya sebelum pelaksanaan itu mestinya kita memang udah identifikasi masalah tuh lebih canggih lah harusnya. Tapi ya tetap aja namanya kerja rame-rame juga ya. Dan ini kan berhubungan antar divisi juga, nggak cuma divisi hukum. Malah alat bukti itu kan banyak kan adanya di divisi teknis gitu kan. Divisi teknis. Jadi ya itulah yang ya memang kuncinya di komunikasi sih, komunikasi dan konsolidasi. Nah, tadi kan Bapak bilang ada proses sengketa hasil sama sengketa proses ya. Nah, kalau kita pengen tahu nih, kalau misalkan kayak sengketa proses itu seperti apa Pak? Kalaupun di Kota Tangerang kita nggak ada. Ya. Jadi kalau sengketa proses itu kan dia di Bawaslu. Adanya di Bawaslu, di Bawaslu dan PT UN. Bawaslu itu sifatnya final mengikat ya keputusannya kecuali 3. Ini kalau sengketa proses, kita bicara sengketa proses 3 itu pencalonan anggota dewan. Itu kalau disengketain itu keputusan Bawaslu bisa digugat tuh di PT UN, dia nggak final keputusan Bawaslu. Kedua partai politik, verifikasi partai politik ya, itu kalau dia digugat ke Bawaslu sengketa proses, keputusan Bawaslu itu bisa di PT UN kan, bisa naik banding lah kalau bahasa hukum itu. Sama satu lagi pencalonan anggota persorangan ya. Nah selebihnya itu keputusannya final. Ya contohnya itu misalnya nih ntar kita kan di 2024 ada verifikasi parpol nih. Nah misalnya keputusan kita meloloskan satu partai misalnya digugat sama tidak meloloskan partai A. Nah itu dilaporkan ke Bawaslu. Nah itu namanya sengketa proses. Gitu. Ya, dilaporkan ke Bawaslu, diproses sama Bawaslu. Kita jadi intinya yang namanya sengketa proses itu adalah SK atau keputusan KPU yang digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan ke Bawaslu atau ke PT UN. Itu sengketa proses ya. Atau misalnya gini, kalau setiap pemilu itu kan kita bikin SK lokasi titik lokasi kampanye gitu kan. Misalnya kampanye di lapangan A, hari Senin misalnya jadwal partai A. Nah itu SK itu digugat karena dia dapatnya hari Senin, kenapa nggak hari Minggu gitu kan. Kalau hari Senin kan sepi orang, susah nyari masa, dia minta hari Minggu. Nah itu digugat misalnya itu keputusan KPU, keputusan kita ini digugat KPU Kota Tangerang ke Bawaslu. Nah itu kalau itu diputuskan oleh Bawaslu, nah itu final tuh, nggak bisa dinaik banding ke PT UN karena yang bisa dibanding itu cuma 3 itu. Nah itu sengketa proses namanya. Itu sengketa proses. Nah tadi kan salah satunya Bapak bilang kayak titik kampanye nih Pak. Kan KPU Kota Tangerang nih sudah membuat lokasi titik kampanye untuk kampanye umum ya. Nah setiap partai ini wajib menyerahkan jadwal kampanye umum tidak? Sebenarnya kalau titik kampanye itu kan yang bikin SK kita, yang bikin SK kita, yang menjadwalkan juga kita.
Jadi partai itu ngikutin sebenarnya berdasarkan keputusan kita. Nah kalau mereka keberatan dengan keputusan kita, mereka bisa gugat. Nah itu namanya sengketa proses tuh. Dia bisa gugat ke Bawaslu. Misalnya nih ada keputusan KPU yang mereka merasa dengan alasan diperlakukan tidak adil lah. Partai-partai lain dapatnya hari Minggu, kok dia dapatnya hari Senin gitu kan. Atau partai-partai lain dapat jatah di lapangan Ahmad Yani untuk kampanye, kok dia nggak dapat, misalnya kayak gitu ya. Nah itu contoh-contoh kecil lah perlakuan KPU yang tidak adil dianggapnya gitu kan. Nah itu bisa digugat tuh. Itu namanya sengketa proses. Nah gugatannya ke Bawaslu. Ntar di Bawaslu itu diproses di namanya persidangan adjudikasi ya. Semacam apa ya? Semacam pengadilan bayangan lah kalau. Iya karena hakim-hakimnya ya mereka anggota Bawaslu. Tapi gitu. Menarik nih untuk masalah SK nih Pak. Kayak kan tadi saat kita membuat titik kampanye untuk kampanye umum itu di SK kan, tetapi kita sudah koordinasi terlebih dahulu kan Pak ya kepada partai politik dan dia mengetahui jadwal-jadwal tersebut ya, dan disetujui oleh partai politik tersebut, atau bagaimana nih Pak? Kita mengadakan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan petinggi partai di Kota Tangerangnya atau bagaimana nih? Ya bagusnya begitu, artinya memang KPU itu memang harus melibatkan, karena kan biar bagaimanapun partai politik itu kan peserta pemilu ya. Ada dalam memutuskan menentukan titik kampanye di mana, jadwal hari apa segala macam itu memang harus melibatkan mereka. Artinya harus diobrolin dulu lah, harus ada komunikasi antara KPU dengan teman-teman partai politik. Jangan sampai nanti juga apa yang diputuskan oleh kita nih di KPU jadi sengketa juga. Harapan kita kan jangan sampai ada sengketa ya. Artinya setiap apa yang kita putuskan itu diterima oleh semua pihak. Karena idealnya begitu KPU. Makanya ya bagusnya begitulah. Artinya kita komunikasiin dulu dengan teman-teman partai politik. Kita bikin jadwal itu nggak sendirian. Artinya mereka dilibatkan. Oke, berarti kita tetap koordinasi nih ya kepada partai politik. Jadi apapun yang kita SK-kan itu semua sudah ada koordinasi dan sudah ada jadi gini ya, maksudnya SK yang berkaitan dengan kegiatan agenda yang melibatkan partai politik oke lah kita. Tapi kalau SK yang memang misalnya SK penetapan pasangan calon misalnya, atau SK penetapan partai politik yang lolos verifikasi misalnya, atau SK yang sifatnya secara yuridis memang harus berdasarkan persyaratan administrasi dan verifikasi, ya itu kita harus sesuai aturan mekanisme hukum yang ada lah. Artinya nggak harus berkomunikasi dengan partai, artinya bisa dibilang apa ya, kongkolikong enggak lah, tapi harus sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. Kalau kayak SK ini itu sudah ada aturannya dari pusat ya Pak ya. Nah kalau misalkan yang di tingkat kota salah satunya kayak tadi titik kampanye, itu baru ada di kap kota masing-masing gitu. Nah mungkin teman pemilih pengen tahu nih Pak, untuk mengetahui SK apa aja sih yang ada di KPU Kota Tangerang, mungkin bisa lihat ke ada aplikasinya kah atau ada webnya nih untuk SK misalnya apa aja nih yang dikerjakan sama divisi hukum SK apa aja gitu. Sebenarnya di laman JDIH ada yang namanya JDIH KPU ya, JDIH KPU RI. Ada JDIH-nya nih. Ada JDIH KPU RI. Nah di situ ada menu, nanti tinggal pilih lah ada kabupaten kota mana gitu kan, JDIH KPU Kabupaten Kota JDIH KPU Kota Tangerang itu ada. Nah di situ banyak lah SK terkait ya semua SK yang pernah kita keluarin ya. Sampai ini Pak ya, apa namanya, sampai kalau JDIH ini dari KPU RI ini sampai ada PKPU-nya segala macam gitu ya. Oke, berarti Kota Tangerang ini sebenarnya buat teman pemilih yang pengen tahu sih apa aja sih keputusan yang dibuat oleh KPU RI, terus SK yang dibuat oleh KPU Kota Tangerang, bisa langsung ke laman JDIH KPU RI dan nanti ada pilihannya ya Pak ya untuk KPU Kota Tangerang. Mungkin bisa disebutkan untuk link webnya nanti bisa kami tuliskan ya di sini untuk link JDIH. Ada Instagramnya, ada media sosialnya tidak Pak? Untuk JDIH-nya ini. JDIH ada, IG-nya ada JDIH, terus Facebooknya juga ada. Mungkin bisa dipromosikan Pak untuk teman-teman pemilih yang Instagramnya itu apa ya? Instagramnya itu JDIH
KPU Kotang ya. Oh, JDIH KPU Kotang. Kalau Facebooknya JDIH KPU Kota Tangerang, Tangerang Kota. Tangerang Kota. Nah, itu untuk media sosial. Jadinya apa yang dibuat sama divisi hukum ini secara transparan ya Pak ya, SK-SK-nya semua bisa dilihat oleh teman pemilih. Nah, sekarang saya mau bertanya nih Pak, kalau untuk divisi hukum ini kesulitannya apa ya Pak dalam misalnya Bapak menjadi selimut KPU nih, kesulitan selama pemilu 2019 ini ada yang sulit nggak Pak gitu? Jadi selama menjadi selimut KPU ini. Di divisi hukum itu kan bukan cuma divisi hukum ya, divisi hukum dan pengawasan. Itu divisi hukum dan pengawasan. Di luar tahapan itu kita memang kerja rutin ya paling ya itu ya JDIH tuh SK terus sama SPIP kalau di pengawasan. SPIP apa tuh Pak SPIP? SPIP itu sistem pengendalian internal ya. Jadi pengawasan internal lah kalau di lembaga, di setiap lembaga pemerintahan tuh ada namanya SPIP. Berarti hanya internal kap kotanya aja ya? Internal KPU di Kota Tangerang. Nah itu juga bagian dari tupoksi kita. Ya kerjanya begitu, ngawasin baik dari proses pengelolaan keuangan, terus SDM segala macem lah. Ya kalau dibilang berat ya mungkin kalau beratnya pas proses tahapan. Kalau di luar tahapan sih kita nggak terlalu inilah ya kegiatan rutin. Tapi kegiatan mah nih teman pemilih jangan salah ya, di divisi hukum walaupun tidak pemilu kita tetap ada kegiatan ya Pak ya. Salah satunya tadi dibilang yaitu SPIP itu rutin ya Pak setiap sebulan sekali. Sistem pengendalian internal itu. Itu internal itu dan itu rutin dari semua divisi ya Pak ya. Semua divisi untuk kita. SPIP ini. Nah kalau untuk SPIP ini memang ada di bagian hukum itu dia lebih untuk pelaporan keuangan kah atau kepegawaian atau apa Pak? Semua ya. Semua. Jadi itu pengawasan baik dari segi keuangan, SDM juga. Jadi laporan absen, SPJ, terus pembelanjaan barang itu. Nah, itu masuk rekapan di SPIP itu ada kartu kendalinya itu. Ya, Pak ya? Iya, semua di kartu kendali. Pegawai KPU Kota Tangerang itu terawasi dengan divisi hukum juga. Oke. Pak Ghazali cukup menarik untuk pembahasan tentang divisi hukum ini. Sebenarnya masih banyak lagi. Sebenarnya masih banyak ya kalau bicara divisi hukum terus bicara KPU dan demokrasi itu banyak hal yang bisa kita obrolin ya. Nantilah lain waktu kita bicara lagi secara tematik lah. Kalau ini kan secara umum lah. Masih ada sesi kedua nih sama divisi hukum ya Pak. Kita tunggu launching berikutnya untuk podcast dengan divisi hukum sesi kedua. Nah sebelumnya terima kasih Bapak sudah hadir di podcast sama-sama ya. Kota Tangerang. Kita ada sedikit souvenir untuk Bapak Ahmad Ghazali. Oke, siap. Ya, makasih. Oke. Nah, ini sedikit souvenir itu mengingatkan pemilu 14 Februari ya 2024. Oke, sukses. Pokoknya sukses terus untuk pemilu berikutnya, pemilu tahun 14 Februari tahun 2024. Nah, cukup sekian kita bincang-bincang dengan Komisioner Divisi Hukum Bapak Ahmad Ghazali. Terima kasih kepada teman pemilih yang telah menonton acara podcast Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.